ke Pak Kamu Sarul, tidak kita ke Pak mengerti, Sarul. Pak Kida kamu Anda diam sesat. dulu Pak Kida. Pak Kida Anda diam dulu. Pak Sarul silakan Pak. Baik, terima kasih. Bisa didengar? Bisa Pak. Pak, siapa yang bersaksi, Pak Yusuf? Pak Fajar Hernowo. Pak Hernowo ya, bisa saya panggil Pak Hernowo ya? Silakan. Pak Yusuf, izin saya hanya punya maksud untuk berbicara dengan Pak narasumber ya, bukan yang lain ya, boleh ya? Iya, boleh. Silakan Pak. Pak Fajar, Dan saya tidak. tolong di-mute dulu Pak Fajar sebentar, karena Bapak pakai handset nggak Pak Fajar? Enggak, Pak. Pak Hernowo? Enggak. Ada kipas di situ Pak? Ini suaranya gemah. Kipas enggak ada, Pak. Karena ini Coba pakai handset dulu Pak, supaya suaranya ini Pak, tidak menggema. Coba pakai handset dulu. Handset enggak ada, Pak. Atau enggak di-mute aja dulu Pak, di-mute aja dulu Pak. Pak Hernowo di-mute aja dulu. Oke, silakan Pak Sarul, silakan. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Kalau sebelum saya bertanya, saya mau garis bawahi dulu bahwa kalau nggak salah tadi beliau mengatakan berhenti di SMP ya, sekolahnya ya? Iya, betul. Baik, terima kasih. Jadi saya hanya ingin mereverse ya apa yang disampaikan beliau tentang kesaksiannya. Makanya dari awal saya katakan tidak ingin berbicara dengan yang lain karena tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain. Saya hanya mereverse pada apa yang disampaikan beliau bahwa bom Bali 1 imannya terguncang. Kala itu saya rasa itu sikap yang dia ambil lah ya. Yang berikut ada ketidakpatutannya di dalam menyampaikan bahwa Islam dipecah menjadi 73. Jadi kalimatnya saya luruskan, hadisnya itu bukan dipecah, terpecah. Jadi terpecah itu adalah sesuatu yang dijustifikasi Rasulullah melihat bagaimana umatnya ke depan. Jadi bukan dipecah ya, jadi biar audiens mendengarnya. Terus yang tadi tentang bagaimana dia mengatakan bahwa ahli sunnah wal jamaah itu adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Itu jelas adalah pemikiran yang salah. Nah, ini membuktikan bahwa kawan ini Pak Hernowo ini, saya tidak mengatakan Pak Hernowo bukan orang Islam ya, hanya saja apa yang distatementkan beliau itu tidak mencerminkan bahwa beliau paham dengan Islam. Karena statementnya salah semua. Jadi gitu Pak Hernowo, silakan. Statementnya salah dari mana, Pak? Itu yang kan saya dengarkan dari Ustadz, Pak. Memang ahlu sunnah wal jamaah itu yang saya dengar dari Ustadz ngomong itu adalah NU. Salah. Terus hadisnya bukan begitu. Jadi maksud saya gini, kalau saya luruskan berarti Anda salah gitu. Hadisnya itu bukan begitu. Ya, barang kan siapa yang kembali ada hadisnya. Saya kan nggak bilang. Ya. Justru saya mau kasih tahu hadisnya ke Anda karena Anda tadi kan menurut ulama. Ulama itu hanya menyampaikan, dia bisa salah gitu. Di Muhammadiyah tampilkan Pak Syahrul. Kalau ngomong itu tampilkan Pak Syahrul. Bapak kan S2. Jadi kalau ngomong itu jangan asal jeplak asumsi, Pak. Ngomong tampilkan ada salin dalilnya Pak Syahrul. Biar orang lain tahu. Jadi begini. Si Fajar ini kan dia kan dari Islam. Waktu dia belajar itu dia menafsirkan berdasarkan dia beragama Islam. Nah, Pak Sarul juga menafsirkan, ya sama-sama menafsirkan, hargai penafsiran orang lain gitu loh. Sedangkan saya keluar aja Pak Yusuf.
Yo Saya udah silakan. bilang dari awal ya, saya tidak punya Oh nggak bisa kompetensi untuk berbicara monopoli, dengan yang Pak. lain. Nggak bisa. Ini kan harus dikonter. Udah, Pak Yusuf, saya keluarin aja nggak apa-apa. Ya silakan. Oke, silakan Pak. Kalau Bapak tidak siap, silakan Pak. Ya karena emang Bapak tidak bisa komit. Dari awal saya katakan orang dua itu jangan bicara. Orang dua yang mana? Saya punya hak bicara Pak Sarul. Karena Pak Sarul menafsirkan kemauan Pak Sarul sendiri gitu loh. Pak Sarul Makanya tidak Pak bisa. Sarul Anda paham nggak Pak Yusuf? Sarul bisa. sudah nggak mampu lagi. Sudah nggak Tidak mampu bisa. lagi menghadapi Pak Muhammad Aceh. Sarul tidak bisa memaksakan pendapat Pak Sarul ke di sini. Orang lain juga punya pendapat. Saya tidak berpendapat. Jadi beliau ini kan mengaku SMP, Pak. Jadi makanya apa yang disampaikannya itu pada taraf intelijensinya, gitu loh, Pak. Dalam rohani Pak ya, ketuhanan itu tingkat pendidikan itu bukan jaminan Pak. Dari hati Pak, hati. Jadi yang mengatakan bom Bali masuk surga itu siapa? Itu dari mana? Pak narasumber, dari mana itu dalilnya? Pak, saya mau jawab. Di TV One saja, di TV One itu yang tertangkap calon pengantin bom bunuh diri itu ada. Dan dia mengakui Saya itu. bertanya kepada narasumber. Nah, berarti Bapak masuk di room orang, di room Kristen, tetapi Bapak yang mengatur. Ini sangat lucu. Bapak S2. Pak narasumber dengar? Anda yang lucu, Abri. Kalian tujuannya mau nanya ke narasumber. Akidah, sabar sebentar. Pak narasumber bisa dengar saya? Ada Pak Kasih. Kamu aja saya Pak tanya nggak narasumber bisa dengar dijawab. saya? Udah dijawab tadi. Enggak, kasihkan aja apa dalilnya di mana bom Bali itu masuk surga orangnya dari mana? Mana ada dalil yang mengatakan itu, Pak? Makanya saya ngomong gitu kan nggak ada dalil. Itu kan kata ustadz itu berjihad lah, gitu kan. Artinya berjihad itu dikatakan. Kamu kategorikan bom Bali itu jihad? Pengakuan Imam Syafi'i bermacam jihad, Pak, yang diterangkan itu kan kafir. Dia kan apa namanya? Pak Fajar ini apa? Suaranya menggema Pak Fajar. Ya, nanti masuk lagi Pak Fajar. Oke, saya mau meluruskan apa itu dari arti jihad. Jihad itu tidak mesti. Diam, Pak Akidah, Anda diam dulu Pak. Kan Anda sudah dari tadi saya kasih kesempatan bicara. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Sarul, dilanjutkan Pak. Pak narasumbernya nggak ada? Tadi sinyalnya lagi kurang bagus Pak. Ini nanti kita suruh masuk lagi nih. Nggak apa-apa, saya tunggu aja. Nggak apa-apa. Oh ya. Oke. Jadi biar pemirsa itu paham siapa yang bicara, kompetensinya apa, konklusinya apa. Biar pemirsa yang membicarakan itu, bukan kita. Makanya Pak Yusuf, Pak Sarul jangan menyimpulkan gitu loh. Ya, jangan menyimpulkan dia tidak benar dan sebagainya. Nggak boleh begitu. Kalau kita biarkan pemirsa yang mendengar, Pak Sarul jangan menyimpulkan, silakan kasih keterangan saja, jangan bilang berarti begini. Nah, itu Pak Sarul menyimpulkan namanya, bukan membiarkan pemirsa mendengar gitu loh, ya Pak Sarul. Oke, Ya, yang lain jangan masuk dulu ya, supaya Pak Fajar bisa masuk ya. Yang lain tolong jangan masuk dulu. Pak Sarul, saya ingin bertanya ke Akidah nih sebentar, bisa? Silakan. Ya, selamat malam Akidah. Akidah Islam, selamat malam. Wah, nggak dijawab ya. Akidahnya udah rusak itu. Jaringan kali. Iya, rusak jaringannya. Mungkin lagi minum.
Iya, positive yang thinking penting, aja, mungkin yang lagi penting jangan minum. akidahnya yang rusak, jaringannya yang rusak nggak apa-apa. Akidahnya rusak repot dia, urutan itu nanti. Halo. Ya, selamat Ya, malam tolong Akidah. teman-teman yang lain jangan masuk dulu ya, supaya Pak Fajarnya bisa masuk ya. Ini Ya, karena linknya selamat malam. penuh. Ya, selamat malam. Saya cuma ingin bertanya nih ya, bukan menghakimi ya. Jadi begini, tadi kok nggak salah dengar, kalau salah tolong dikoreksi ya. Kata Akidah tadi, Muhammad itu hanya menyampaikan wahyu, dalam arti menerima wahyu, menyampaikan wahyu gitu ya. Ya. Betul ya? Oke. Saya ingin minta ditunjukkan ya, karena dia menyampaikan wahyu, sehingga wahyunya kan harus diikuti sesuai dengan wahyu yang diterima, betul ya? Iya. Nah, sekarang ada nggak wahyu ya dari Allah yang disampaikan kepada Muhammad bahwa sebagai seorang Muslim atau Islam harus bersahadat, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau bisa ditunjukkan dalilnya. Gitu. Halo. Ya, silakan Pak. Ini siapa yang dubbing ya? Pak. Sepertinya Ya. Pak Sarul, coba di-mute Pak Sarulnya. Ayo, silakan Akidah. Terima kasih. Wah, ini jaringan kali ini. Akidah. Jaringan kali ini Pak Yusuf. Bisa dengar Pak Akidah? Oh, ini terputus beliau. Ya, jaringan kurang baik malam ini nih. Hujan. Ya. Oke, Pak siapa nih? Pak Aditya. Selamat malam Pak Aditya. Iya, selamat malam Pak Yusuf. Dan selamat malam Pak Kace, Pak Obre, Bang Kasih Karunia, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Syahrul. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tes 1, 2, 3. Oke, sebentar tahan dulu Pak Aditya sebentar. Pak Fajar bisa dengar? Bisa, Pak. Oke, silakan Pak Sarul dilanjutkan, Pak. Ya, mic-nya dibuka dulu. Pak Sarul, mic-nya dibuka dulu. Iya, udah ada beliau? Sudah ada Pak. Silakan. Iya. Jadi saya ingin sampaikan saja buat pemirsa apa yang disampaikan Pak narasumber tadi tentang bahwa bom Bali itu adalah bagian daripada syahid, itu jelas salah. Tidak ada ajaran Islam membunuh tanpa sebab bahwa itu adalah syahid. Justru itu dosa besar, Pak. Tidak ada. Iya, Pak. Itu Bapak kan berasumsi menurut Bapak. Gimana? Itu kan Bapak berasumsi Bapak sendiri itu, Pak. Tapi bagi yang melakukannya toh itu anunya, Pak. Gimana? Dia nggak kurang lancar kah, Pak? Suaranya, Pak. Ya, terus bagus terus. Maksudnya itu kan menurut asumsi Bapak. Sedangkan yang bukan asumsi. Itu syariat, bukan asumsi. Ya, dengar dulu. Tidak ada Islam yang menyuruh membunuh orang lain, nggak ada. Itu di sini, Bapak ngomong kan di sini. Ya kan Pak Sahrul? Saya bicara Islam. Saya bicara bukan bicara di sini. Saya bicara Islam. Islam itu universal ya. Iya Pak Sahrul yang terhormat, itu kan Anda bicara di sini ngomong itu ajaran yang salah. Toh yang melakukan itu buktinya setiap kali melakukan bom-bom itu misi mereka itu berjihad kok, Pak. Enggak, pertanyaan saya, Anda berkiblat pada orang atau pada Islam?
Sekarang, maksud Bapak? Tadi Bapak mengatakan bom Bali itu adalah jihad berdasarkan bom Bali 1. Itu kan kiblat tuh namanya. Bukan Pak. Pak Sarul, Anda jangan menyesatkan orang di sini. Pak Sarul, bukan kiblat. Kiblat itu adalah ini yang bicara ini siapa? Saya KC. Pak Sarul Diam jangan kamu. ngaco. Pak KC jangan Pak Sarul, jangan Diam Anda kamu. memframing di sini. Pak Sarul kan S2, ya kan? Ngomong itu harus benar. Jangan membuat Pak narasumber, bisa dengar saya? Menyimpangkan. Bisa dengar saya Pak orang di narasumber? sini, ya? Ya. Bisa dengar saya? Ya, itu udah salah. Memang itu bukan kiblat. Emang kiblat itu bom. Maksud Bapak, menurut omongan Bapak itu gimana sih? Tahu nggak definisi kiblat yang saya katakan? Tahu? Tahu? Kiblat itu kan di Mekah, Pak. Kiblat Bapak itu kan di Mekah. Itu makanya tanya dulu maksud Pak Sarul kiblat itu apa? Kiblat itu Paham? apa maksud Pak Sarul? Kiblat itu referensi Bapak menjustifikasi bahwa Islam itu membunuh seperti bom Bali masuk surga. Itu definisi di situ. Pak, Bukan, in fact di lapangan, Bapak ngomong in gitu fact- itu salah. in fact di Itu Bapak lapangan ngomong- mereka berKTP Islam. Pak narasumber masih bisa dengar saya? In fact di Bisa. lapangan mereka berKTP Islam. Pak narasumber bisa bicara dengan saya? Bisa, itu Bapak bukan ngomong Islam itu. Bapak ngomong apa? Kiblat kok begitu gitu. Kiblat yang dipercaya Islam itu Ka'bah, Pak, sesuai dengan niat sholat Bapak. Saya Paham yang nggak? bicara, Anda yang interpretasi. Bagaimana sih? Loh, saya kan yang jawab, Pak, atas pertanyaan Bapak tadi. Gimana sih? Yang bicara kiblat siapa? Yang bicara kiblat itu kan niat Bapak waktu sholat. Makanya nih saya kasih tahu narasi ya. Pada saat saya berbicara, kiblat sepak bola saat ini ada di Inggris. Apa itu Ka'bah? Makanya Iya, saya- bertanyanya yang jelas supaya yang menjawab pun tahu gitu. Jangan hanya Pak menyalahkan Fajar. orang. Pak Fajar, saya beri masukan. Pak Sarul Nggak paham ini tidak ya? mengerti kata kiblat. Jadi Saya nggak nggak paham. motong-motong lah. Main motong-motong. Katanya nggak boleh motong. Saya nggak butuh narasi. Di sini saya nggak butuh narasi. Aduh. Di sini saya nggak butuh narasi, Pak. Yang butuh Apa? itu penjelasan. Saya di sini nggak butuh narasi dari Bapak. Yang mengatakan Anda butuh narasi siapa? Ya tadi Bapak menjelaskan secara narasi, menurut narasi. Loh, Anda membicarakan tentang Islam pada saat kemurtatan Anda. Betul. Saya bicara narasi saya, Pak. Iya, narasi Jadi Bapak. orang-orang yang mendengarkan Bapak tidak ikut apa yang Bapak pahami. Itu maksud saya. Bom Bali bagian daripada jihad. Itu adalah kesalahan besar dalam dimensi Islam. Yang Mereka menyalahkan Anda berKTP melihatnya Islam. yang Mereka kan menyalahkan berKTP Islam. Saya bisa menengahkan. Saya coba menengahkan Tidak ya. ada penengahan di sini, tidak ada penengahan. Bukan Pak Sarul, supaya tidak kesalahpahaman Pak Sarul. Kalau Pak Sarul, coba dengar dulu. tolong Ini hormati Pak narasumber, jangan merendahkan tamu Pak Yusuf. Narasumber ini Bukan. tamunya Pak Yusuf. Ya. Begini Pak Yang Yusuf, Tolong merendahkan. hargai begini loh. Itu kan tamunya Pak narasi Yusuf. Anda. Ya. Itu kan narasi Begini. permainan kata Anda, Pak Syahrul. Jadi begini, Jangan Pak, main-main. Narasumber bisa dengar saya? kasih saya kesempatan Bisa dengar sebentar saya? aja, Pak. Sebentar aja, Pak Narasumber bisa Sarul. dengar saya? Jadi begini Pak Pak Yusuf, Sarul. saya dari awal udah katakan Pak Yusuf ya. Kalau Anda tidak bisa Ya. objektif, silakan keluarkan Begini, saya. begini Pak Sarul. Sorry Pak Sarul Silakan ya. keluarkan saya. Ya, Anda boleh menyampaikan apa yang Anda pahami, tetapi tolong jangan menyimpulkan. Karena Pak kalau Yusuf. Anda menyimpulkan berarti Bapak mempersalahkan apa yang disampaikan oleh narasumber. Nah, itu kan tidak benar Yusuf. Pak jatuhnya. Pak Iya, Yusuf, Pak. pahami baik-baik ya. Saya bicara narasi Islam. Ruang saya membicarakan iman saya. Paham? Pak Jadi Sarul, jadi Pak begini Sarul, Pak Islam sudah Sarul. tidak berlaku Pak Saya Sarul. tidak sedikit pun Dijelaskan ingin apa nangkepnya membicarakan kitab apa Pak saudara. Syahrul gimana sih Pak Syahrul? Dijelaskan Ya. apa nangkepnya gimana Kita jangan Pak Syahrul? Pada saat Murtadin Ini Pak membicarakan Syahrul ini tentang Islam, memframing. itu adalah kesalahan yang harus saya luruskan.
Paham? Ya, dan di lapangan juga mereka berKTP Islam, muslimah yang merusuh di Mabes juga dia berKTP Islam, bahkan sebelum dia melakukan jihadnya dia Ini menulis surat narasumbernya wasiat. mana ya? Nggak ada narasumbernya. Itu inspeksinya seperti itu. Mungkin saya bisa mendengarkan ya. Pak Sarul, halo malam Pak Sarul. Narasumbernya, udah, saya mohon maaf, saya keluar aja ya, Pak. Tahan dulu Pak Sarul. Silakan Pak Sarul, tahan dulu. saja. Pak Sarul, tahan dulu, jangan keluar. Begini Pak Iya, Pak Sarul. Dengar dulu penjelasan saya. Ya, Aditya, terima kasih Aditya. Jadi begini Pak Sarul Tidak ya. perlu penjelasan siapapun, nggak ada bukan korelasinya. Penjelasan Pak Sarul dengar dulu. Sobat Pak Sarul dengar dulu. Tidak ada hubungannya saya dengan di luar narasumber, tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau Anda mau bicara sendiri silakan. Oke, saya bicara sendiri. Saya bisa nggak perlu dikeluarin gitu Pak. Oke, saya bicara sendiri. Bentar, saya ngomong dulu, saya ngobrol dulu. Saya bicara sendiri. Sabar dulu begini. Biar saya ya sebagai seorang muslim sebentar Pak Aditya, sebentar Pak. Silakan Pak menasehatinya Pak. Silakan. Ya, saya bicara sebentar Aditya ya. Terima kasih. Jadi begini, begini ya. Kami dari yang di luar ya, itu kan ada dua pemahaman di Muslim ya kan, ada yang moderat ya, termasuk Pak Sarul Aditya di moderat misalnya kan, kemudian ada juga yang radikal. Nah, kami sebagai orang luar tidak bisa menghakimi mana yang benar, mana yang salah. Yang bisa kami katakan adalah perbedaan pemahaman. Kan begitu. Kalau kami menghakimi, oh yang moderat benar, nanti yang radikal marah. Kalau kita bilang radikal salah, yang moderat bagaimana, kan begitu. Jadi yang hanya bisa kami katakan di sini adalah perbedaan pemahaman. Nah, mengenai kesaksian tadi Pak Fajar itu, dia mengatakan, bukan dia berdasarkan dalil, dia mengatakan bahwa yang menggebom Bali itu ya mempunyai pemahaman itu adalah jihad. Itu katanya Pak Sarul ya, kok Pak Sarul pahami. Jadi dia bukan masalah itu, dia masalahnya dia tidak bisa menerima ada yang pemahaman seperti itu gitu loh Pak Sarul ya. Jadi benar salahnya ini biar pemirsa yang menilai. Jadi pemahaman-pemahaman itu kita masing-masing mempunyai pemahaman yang berbeda. Saya kira begitu. Jadi kita bukan menghakimi mana yang benar, mana yang salah. Kami di luar tidak bisa menghakimi Pak Sarul. Menghakimi yang ini benar atau yang ini salah nggak bisa. Kami hanya bisa mengatakan bahwa yang radikal dengan yang moderat itu mempunyai perbedaan pemahaman. Nah, kenapa ada perbedaan pemahaman itu terjadi ya? Karena mungkin ada di ayat-ayat sucinya ya, sehingga terjadi perbedaan pemahaman yang kurang penjelasan begitu Pak Sarul. Jadi Pak Fajar ini ya selalu melihat yang mengadakan pemboman atau yang bunuh diri atau yang bagaimana itu selalu mengatasnamakan agama, yaitu jihad gitu loh Pak Sarul ya. Terima kasih, begitu penjelasan saya yang saya dengar dari Pak Fajar tadi. Terima kasih. Oke, giliran saya atau sebentar aja. Begini, biar saya sebagai seorang muslim akan menasehati Pak Syahrul di sini ya. Begini, Pak Syahrul, banyak orang Kristen itu masuk ke channel saya Pak Syahrul. Jadi tolong subscribe channel saya Pak Syahrul, biar saya panggil nanti. Aditya masuk ke mau promosi channelnya ya. Tidak apa-apa. Aditya, saya juga subscribe Aditya. Ya, siap. Ya, biar Pak Syahrul tahu toh, soalnya banyak Kristen masuk ke sana. Aditya promosi nggak jelas. Aditya masalah kemarin aja Aditya langsung kabur kok. Mau subscribe menjelaskan apa Aditya? Ya, makanya saya panggil Pak Syahrul biar dihajar sama Pak Syahrul di sana. Iya. Masalah semalam aja kita cerita semalam aja nggak. Aditya kabur. Saya buka di semalam Aditya lari. Oke, begini. Kembali ke tema ya, bahwasanya tadi dia itu murtad karena melihat pengeboman Bali seperti itu kan. Nah, jadi ketika Anda itu melihat ajaran Islam dari oknumnya, bahwasanya Islam itu Anda menuduh bahwa Islam itu mengajarkan terorisme, itu masalah Anda. Itu aja, simpel aja sih. Karena betul begitu. Iya. Itu masalah Anda. Ya. Jadi itu pemahamannya aja, pemahaman saja. Pemahaman kedua kubu yang berbeda ya kan begitu. Jadi jangan juga disalahkan dengan Fajar gitu loh. Ya kan? Betul. Kalau memang misalnya dari Pak Aditya sama Pak Syahrul memandang bahwa itu salah, ya silakan dijelaskan, tapi jangan menghakimi Fajar karena Fajar itu melihat kenyataan yang ada di lapangan. Seperti kata Aubrey tadi bahwa
KTP-nya itu Muslim, ya kan. Kemudian banyak juga yang komentar dia rajin ibadah dan sebagainya. Nah, silakan, tidak masalah. Itu kan silakan diluruskan. Itu kan perbedaan pemahaman, kan begitu. Selanjutnya biarkan audien yang mendengar. Jadi tidak berdebat yang begini, tidak saling menghakimi. Saya kira begitu. Soalnya begini, karena gini Aditya, sebentar dulu, jangan potong dulu. Pak Fajar itu melihat berdasarkan data dan fakta, dia membicarakan berdasarkan data dan fakta gitu ya. Oke. Nah, jadi tunggu dulu dong. Saya ngomong lah sedikit. Saya mohon. Silakan. Kita terkadang di channel ini ada yang masuk, gelarnya akademisnya doktoral, bicaranya sopan santun. Tapi maaf, 1000 kali maaf, saya mohon maaf. Bicara sopan santun walau hanya menggunakan taktik psikologi untuk membuat kericuhan, saya mohon maaf gitu. To the point aja apa maksud dan tujuannya, karena kita di sini bukan orang-orang yang begini, orang-orang yang tidak. Saya tambahkan sedikit lagi ya. Nah, memang nggak dapat ya. Jadi begini, memang tidak dapat kita pungkiri ya, benar atau salah saya tidak mau menghakimi perkataan Ustadz tersebut. Ada Ustadz yang mengatakan juga bahwa jihad itu adalah jalan pintas masuk surga, kan begitu. Nah, mungkin dari situlah Pak Fajar mendengar, kan begitu. Nah, mengenai benar salah ya silakan dijelaskan, kan begitu. Sederhana sekali sebenarnya, nggak perlu kita berdebat jauh-jauh. Ya, Pak Saru mau menjelaskan itu. Ya. Narasumber masih bisa. Terakhir aja. Satu saja. Iya. Ya silakan Pak. Pak Saru silakan. Ya, jangan sampai saya dijustifikasi menyalahkan ya. Saya tidak pernah menyalahkan. Saya meluruskan akidah Islam itu saja. Saya tidak menyalahkan. Kalau indikasinya menyalahkan itu urusan lain ya. Yang terakhir saja, pertanyaan saya. Tadi Bapak menyampaikan bom Bali 1 hati saya hancur. Apa maksudnya Pak? Sehingga Bapak mengambil sikap pindah agama itu apa maksudnya di situ Pak? Loh, itu kan tanah kelahiran saya Pak. Saya lahir di Bali Pak. Itu kan saya lahir di Bali. Ketika Bapak umpamanya daerahnya Bapak, kelahiran Bapak itu dihancurkan oleh seseorang, hancur enggak di Bapak? Itu aja. Oh gitu. Jadi hancur di situ itu hancur kampung kelahiran Bapak. Iya Pak. Gitu. Iya. Oh iya. Ya, bagus. Jangan sampai pendengar memahami hancur hati saya. Islam sejahat itu ternyata hancur kampung Bapak. Benar lah Bapak. Ya benar Pak Sarul, benar. Satu sisi benar. Ini pembicaraannya Bapak larikan kemana lagi? Jangan Bapak. Benar Pak. Izin Pak Fajar. Benar itu Pak Sarul. Sebentar, Nabi YouTube sebentar Pak. Kasih Pak Fajar dulu sebentar. Silakan Pak Fajar. Kalau Bapak membicarakan masalah ajaran Islam nggak mengajarkan ke situ, Pak. Tapi saya nggak bisa ngindarin dari fakta itu. Sampai sekarang pun mereka bertakbir dengan istilah jihad, tapi ngomongnya nggak karu-karuan. Itu berarti saya mau bertanya, memang Pak Sahrul itu dengan Aditya ya yang khusus. Cobalah bersihkan dulu pikiran Bapak itu sesuai dengan kalimat an-nazafahu minal iman. Kalau Bapak enggak salah baca Anda itu. Begini Pak, begini. Sebentar, begini. Salah baca. Ya oke lah, benar lah sudah itu begini loh, Bro. Daripada kau membaca Al-Qur'an aja masih kayak anak SD tadi saya dengar. Kau menyalahkan. Begini. Kasih kesempatan Aditya. Ya, kasih kesempatan Aditya. Ya, giliran saya lagi toh. Apapun alasan Anda itu murtad dari Islam itu masalah Anda. Tapi yang jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-32 itu di situ jelas dikatakan, ya kan? Barang siapa membunuh satu jiwa
maka dia seolah-olah telah membunuh seluruh umat manusia. Dan barang siapa memelihara satu jiwa, maka seolah-olah dia telah memelihara jiwa seluruh umat manusia. Itu hukumnya. Apabila ada orang Islam itu melakukan pembunuhan, jangan dipotong dulu, bro. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan perangilah orang-orang kafir? Katanya sopan. Bagaimana? Katanya sopan, katanya ajaran kasih. Kalau dipotong. Agama Islam. Berarti ayat itu cocok pelaku jihad yang beragama Islam itu karena fakta lapangan itu bukti Pak Aditya, gitu Pak. Nah, sekarang begini Mbak, ya. Saya di sini tidak mau mengeneralisir ya. Apa itu kalau ada pelaku Kristen menembak orang Islam lagi sholat Jumat itu, apakah saya patut menyalahkan agamanya? Ya tidaklah, oknumnya. Karena apa? Daya intelijensi, kalau saya pakai istilah Pak Sarul ini ya, karena saya juga calon S2 ini soalnya. Fakta lapangan di Mabes itu siapa Pak Aditya? Kan muslimah. Dia meninggalkan juga loh. Begini Mbak, mengelola suatu kasus dan menerima informasi suatu kasus itu, kita itu ya harus jangan seperti katak dalam tempurung. Kita jangan bersifat memakai standar ganda itu. Bukan standar ganda. Lapangan membuktikan. Dia mengimani apa? Nah, sekarang bukti di lapangan orang yang menembaki di Finlandia sana menembak orang muslim di masjid lagi sholat itu standar. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Antara agama dengan penganut agama itu harus terpisah. Nggak bisa. Sekarang gini, data di Indonesia yang paling banyak merusuh siapa? Ya, kalau Anda tetap pada prinsip seperti, ya oke. Kalau Anda tetap menahan prinsip itu masalah Anda. Terserah, saya nggak mau mengkonter Anda. Itu hanya kebodohan Anda. Silakan Anda termakan dengan pemikiran Anda sendiri. Itu memang cocok untuk pelaku. Iya. Nah, karena apa saya katakan demikian? Sebentar Pak Aditya, sebentar. Ibu Aubrey, suaranya tidak begitu jelas Ibu Aubrey. Handsetnya bisa cabut dulu baru dipasang lagi Ibu. Sudah ya Pak. Nah ini jelas ini, oke. Tadi suaranya tidak jelas. Baik, gini Pak Aditya. Kalau Pak Aditya mengatakan saya bodoh tidak menjadi masalah. Tetapi fakta lapangan dan ayat yang Pak Aditya itu katakan benar. Seharusnya Pak Aditya menasihati untuk para pelaku. Karena para pelaku itu KTP-nya Islam Pak Aditya. Oke. Gitu. Kita ambil contoh Mbak ya. Nggak usah jauh-jauh, terlalu jauh bom Bali itu. Kita ambil bom Makassar kan. Ketika bom Makassar itu terjadi, semua channel-channel Muslim, semua termasuk di media massa sana ya, pemimpin-pemimpin Islam itu lebih awal mengutuk perbuatan yang demikian. Kenapa? Memang tidak dibenarkan. Nah, justru ada sebagian channel-channel Kristen ya di dunia apologet yang saya maksud ya dalam lingkup ini ya, saya tidak mengatakan semuanya ya, bahkan memanfaatkan situasi itu untuk menaikkan viewernya. Gol. Sis Aubrey, bentar. Di sini masih ada orangnya loh, Sis Aubrey, bentar. Di sini masih ada orangnya loh, masih ada orangnya. Pak Sarul beberapa waktu yang lalu di RAK mengatakannya? Menyayangkan pidato pejabat negara ada 2 orang. Di sini masih ada orangnya loh. Itu terakhir itu pembicaranya di rumah apologet Kristen loh. Pak Sarul sendiri mengatakan menyayangkan perkataan pidato pejabat negara loh. Saya nggak mau sebut nama pejabat negaranya. Di sini masih ada orangnya, Pak Sarul. Enggak, apa itunya? Esensinya Bapak nggak ingat? Bapak nggak ingat apa yang Bapak katakan di rumah apologet Kristen pada waktu setelah terjadinya bom di Makassar? Tentang pidato. Bukan yang Pak Sarul. Sorry Pak Sarul. Bila dengan saya taktik psikologi Pak Sarul nggak berlaku Pak Sarul. Saya orangnya tegas. Ini Anda ini siapa sih? Saya orang yang berada di tengah, bicara berdasarkan data dan fakta. Saya belum bicara apa-apa, Anda udah mengambil konklusi tentang saya. Bukan konklusif. Masih ada rekamannya loh. Karena teman-teman sebentar Nabi YouTube sebentar.
Pak, Anda tolong langsung apa yang disampaikan oleh Pak Sarul waktu itu supaya Pak Sarul bisa. Pada waktu itu Pak Sarul mengatakan saya sangat menyayangkan pidato atau penyampaian dari seorang titik-titik. Saya nggak mau sebut namanya karena itu pejabat negara, pejabat tinggi negara. Yang disayangkan itu apa? Saya bertanggung jawab. Coba apa? Anda menyayangkan karena ada pidato itu menyinggung masalah keagamaan. Masalah agama. Katakan Jokowi. Apa kalimatnya? Saya tidak mau sebut. Saya tidak mau sebut. Jangan, bukan Pak Jokowi. Kalau jangan salah, bicara kalau tidak mau sebut, Pak. Pejabat negara. Bentar, Pak Nabi itu. Jadi jelas. Kalau tidak salah, waktu itu Pak Syarul mengatakan banci seperti itu Pak Syarul. Mantap. Apa kalimatnya? Mantap, masih ada rekamannya Pak Sarul. Bukan. Itu perkataan Pak Syarul. Gini sebentar teman-teman sebentar. Gini Pak Nabi YouTube, tolong diperjelas kalimatnya, tolong diperjelas supaya Pak Sarul juga bisa nangkap dan juga penonton juga bisa jelas apa yang disampaikan beliau. Begini intinya Pak. Pada waktu itu, sorry bos, kita mesti ada. Anda nggak usah asumsi. Buka rekamannya. Saya bukan asumsi. Saya bukan asumsi. Buka rekamannya. Pak Sarul, kalau untuk sekarang saya tidak bisa. Nggak usah banyak cerita Pak Sarul. Kalau untuk di StreamYard, saya nggak bisa buka sekarang. Artinya jangan membahas Pak Sarul, saya tidak asumsi. Saya tidak asumsi. Buktinya mana? Karena Pak Sarul nanti. Bukan fitnah, cari di RK, Rumah Apologet Kristen. Kita lagi membahas saya. Jujur Pak Sarul, selama 2 bulan ini, kurang lebih 2 bulan ini, saya baru ini bicara langsung, kontak dengan Pak Sarul. Silakan buka, kita bahas. Oke, nanti saya akan carikan nantinya kapan Pak Sarul masuk, saya akan kirim linknya di menit berapa. Baik. Namun begini Pak Sarul, saya berharap semua audiens memeriksa, mencek apa yang saya katakan di channel Rumah Apologet Kristen, ya. Karena ada atas laporan manusia-manusia tidak bertanggung jawab, manusia-manusia picik. Rumah Apologet Kristen itu menjadi sekarang ini tuh live-nya Rumah Apologet Kristen 2. Tapi channel Rumah Apologet Kristen itu masih ada. Di situ masih ada tersimpan rekamannya. Iya, disimpan, karena berhubung dengan pejabat negara, saya tidak berani vulgar. Karena saya memikirkan channel ini. Ya, tapi apa yang kata Sister Aubry tadi itu sangat nyesek loh. Oke, lanjut Pak Pendeta Yusuf. Ini kalau yang saya nyambung sedikit ya, karena ini waktu itu saya memang diskusi sama Pak Sarul. Waktu itu saya tanyakan Pak Sarul kalau ada orang yang mengatakan begini bagaimana? Pak Sarul. Begini apa? Coba. Begini apa? Bentar dulu Pak Sarul. Sebentar Pak Sarul dengar dulu ya. Enggak, biar jelas aja. Enggak, dengar Pak Sarul dengar dulu sebentar aja Pak Sarul, sabar Pak Sarul. Saya bukan dalam arti memojokkan, tidak. Saya bicara fakta nih ya. Waktu itu saya tanyakan Pak Sarul kalau ada pejabat yang ngomong seperti begini, waktu itu mengenai kecaman Pak Sarul mengenai bom itu kan. Pak Sarul bilang banci kalau memang dia tidak mengaku Muslim, Islam ya. Tapi maksud Pak Sarul di situ, akui saja itu Islam tapi tidak menjalankan akidah Islam. Maksud Pak Sarul itu begitu, saya paham itu. Itu orang secara ada waktu itu memang saya yang bicara sama Pak Sarul waktu itu. Pak Sarul mengatakan pejabat itu banci karena dia mengatakan dia tidak mengaku jujur saja harus ngaku Islam kan begitu, tetapi bukan Islam yang kafah gitu maksud Pak Sarul. Itu yang saya dengar karena memang saat itu saya diskusi sama Pak Sarul. Pak Sarul masih ingat kan? Pak Sarul masih ingat kan? Biar jelas. Coba diulangi apa pertanyaan Bapak dulu, saya masih ingat jawabannya. Coba. Kira-kira pertanyaan Bapak apa? Ya, mengenai waktu hangat-hangatnya bom bunuh diri itu, Pak Sarul. Oke, terus pertanyaan Bapak apa? Coba Pak. Saya mengatakan kalau ada kenapa ada pejabat yang mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan Islam gitu kan. Nah, kemudian Pak Sarul bilang sebenarnya dia banci kalau mengatakan begitu.
gitu kan? Akui saja itu Islam, tapi secara akidah dia tidak menjalankan Islam begitu. Ya, itu betul, nggak ada salahnya itu. Nah, itu yang saya dengar. Saya bicara apa adanya, betul Pak Sarul itu. ya. Nah, betul begitu. itu, Terima Pak. kasih. Nah, ya betul itu aja. Saya kan bicara yang benar, Pak Sarul. Betul. Ya, Maksudnya karena menyangkut manusia itu betul KTP-nya Islam, mengaku beragama Islam, dia tidak menjalankan syariat Islam. Tidak ada yang salah di situ. Nah, saya tidak mengatakan salah, Pak Sarul. Saya bicara cerita sesuai dengan, karena pada saat itu pas saya yang berdiskusi sama Pak Sarul gitu loh. Ya, nggak maksud saya, beliau tadi ingin mengangkat apa yang saya bicarakan seakan-akan saya salah gitu loh, Pak. Bukan salah, Pak Sarul. Pak Sarul, simbol negara, Pak. Pejabat itu simbol negara dan itu ada undang-undangnya, tidak boleh menghina simbol negara seperti itu, Pak Syahrul. Abri, kalau bicara sama saya hati-hati. Jokowi saja kalau bicara saya, dengar dulu. Nggak boleh, Pak. Kita nggak boleh. Kita nggak boleh menghina pejabat negara, Pak. Itu simbol negara, tidak boleh. Ada undang-undangnya, Pak Syahrul. Paham nggak? Kalau kata dengar dulu. Jokowi saja, kalau dia bersalah, saya mengklaim dia salah. Tapi kan tidak boleh dihina, Pak. Tidak boleh dicemooh. Loh, definisi menghina, paham nggak? Dengan meluruskan. Karena Pak Syahrul mencemooh banci. Apa? Halo, assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Ya, sebentar yang lain sebentar. Jangan letterlex kalau bicara sama saya gitu. Jangan letterlex kalau bicara sama saya. Definisi banci itu ada. Maksudnya begini, Pak Sarul. Pak Sarul ini. Bentar Pak Yusuf. Bentar Pak Yusuf. Teman-teman, tolong mohon maaf Pak Yusuf. Sebentar ya, teman-teman. Maksudnya begini, Pak Sarul. Bapak boleh mengatakan pejabat negara itu salah, tetapi jangan dengan kata-kata hinaan. Seperti bilang banci, itu Bapak artinya, mohon maaf ya Pak Sarul ya, itu kita tidak menunjukkan kalau kita itu berdiskusi yang baik gitu loh Pak. Pak Yusuf, Bapak pernah sekolah nggak? Bapak sekolahnya di mana Pak Sarul? Saya bertanya kepada Bapak. Ya. Kalimat saya itu pahami baik-baik ya. Pak Syahrul jangan bentak-bentak begini, Pak. Statement pejabat seperti itu adalah statement banci. Apakah manusia saya bicara? Itu statementnya. Paham? Itu yang saya dengar, Pak. Itu yang saya dengar. Tuh. Iya. Bapak cukup. Jadi kalau Bapak jangan mengarahkan narasi saya terhadap individu. Saya mengarahkan narasi saya kepada narasi statement. Paham nggak? Makanya saya tanya Bapak pernah sekolah nggak? Begini Pak. Begini Pak Sarul. Ya silakan Ibu Abri, silakan. Bapak kan saya kira begini, Pak Sarul juga gini Pak Sarul ya, mungkin dalam hal kita sesama umat manusia Pak Sarul ya, mungkin beda keyakinan biasa-biasa sajalah. Ini Pak Yusuf dalam rangka menasihati, jangan menggunakan kata begitu, mungkin begitu. Kalau Pak Sarul bisa terima ya nggak masalah. Beliau harus bertanya dulu ke saya, baru menasihati saya. Nggak boleh. Yang jadi pertanyaan, siapa Anda bagi RI 1? Itu jadi pertanyaan. Siapa Anda bagi RI 1? Jadi Pak Sarul kalau tidak terima, jelaskan aja Pak Sarul kenapa Pak Sarul tidak bisa terima. Kasih karunia. Mau tahu siapa saya? Pak kasih karunia. Saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu Anda. Kenapa Anda bertanya? Saya nggak mau tahu. Kenapa Anda bertanya? Saya bukan bertanya. Saya sudah bertanya. Udah. Begini. Jangan dulu menggiring opini. Inditya. Saya tidak menggiring opini karena ini bersumber dari mulut Anda tadi. Bersumber dari mulut Anda topik ini yang kita bahas ini. Yang Anda mengatakan, Anda mengatakan, Pak Aditya, tolong Anda diam dulu Pak Aditya. Anda tadi mengatakan mengenai bom Makassar. Tidak ada begini-begini apa segala macam. Saya buka masalah ini. Ada orangnya langsung, saya tunjuk hidung, saya tunjuk kening langsung. Ini Pak Sarul. Kejadiannya di RAK, Rumah Apologet Kristen. Saya tunjuk langsung. Kan udah jelas saya dengan Pak. Buat saya tidak ada cerita taktik psikologi, tidak ada cerita taktik psikologi. Katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Udah, titik. Itu ajaran kasih.
Tahu ngomong apa nih orang ya? Saya bukan ngomong apa Pak Sarul, saya orangnya tegas. Saya bicara apa adanya. Ketegasan Anda tidak berdimensi, Pak. Dimensi apa? Anda mau berapa dimensi? Dimensi 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Saya orang teknik, nggak usah bicara dimensi. Mau Letter Lex dimensi apa? lagi Anda. Mau liter X apa Anda? Letter Lex lagi. Apa yang liter Lex? Anda nggak usah Saya dengan mengambang, Pak Kasih nggak sudah usah mengambang jelas. dimensi. Saya dengan Pak Kasih udah jelas. Anda blunder sendiri. Pak Sarul jangan katakan saya memblunder. Maka itu tadi saya sebabnya dengan Pak saya Kasih yang punya urusan kok. Iya, Saya- alangkah bijaknya. Saya yang membuka kasus ini, saya yang membuka cerita ini. Bijaknya, kita juga tidak boleh menghina pejabat negara. Pelakunnya itu bukan Anda. Pelakunnya saya dengan Pak Kasih. Iya, Ruang Anda tapi apa? Bapak dalam publik Bapak menghina pejabat negara, nggak boleh. Seharusnya gitu juga Pak Sarul. Abre, kalau Anda nggak nyambung, nggak usah ikutan. Bukan, karena Anda yang bicara, bukan saya. Anda yang mengatakan banci, bukan saya. Jangan permainan kata dengan saya, Pak Sarul. Saya tahu. Saya tahu narasi Anda. Anda kalau nggak nyambung, nggak usah ikutan. No, ada saya di situ karena Bapak mengatakan banci. Begini, ini kan Statementnya kategori dengan orangnya itu beda. Sekolah lagi dia, Bri, ya. begini, ini kan kategori agama dan kepercayaan, ya kan? Agama kan mengajar suatu kebaikan-kebaikan. Diam dulu, Oh, iya. Pak Aditya, diam dulu. Pak Aditya, diam dulu. Ya, Pak Sarul begini, Pak Sarul. Sekalipun itu statement, itu sungguh sangat tidak terhormat kalau kita mengatakan statement yang keluar dari pemimpin bangsa, terus kita mengatakan itu statement banci, Pak. Itu sangat tidak terhormat, Pak. Gitu loh. Itu Bapak harus paham itu, Pak. Kita cukup Sama mengatakan halnya itu saya tidak mengatakan benar. Bapak kafir, tidak terhormat gitu. Loh, itu lain cerita, Pak. Loh, justifikasi itu ada berbagai macam variabel, Pak. Bukan satu Iya, variabel saja. tetapi kita ini di dalam berdiskusi ini kan ditonton oleh publik, Pak Sarul. Jadi tolonglah memberikan diskusi itu yang membuat suasana itu bisa diterima oleh banyak orang. Tetapi kalau Bapak dengan statement seperti itu, apalagi itu statement daripada seorang pemimpin bangsa, Pak. Sekalipun dia punya statement itu mungkin bagi Bapak pribadi itu statement murahan, Bapak cukup mengatakan aja saya tidak sepaham dengan statement beliau. Saya tidak setuju. Gitu. Tapi kalau Bapak bilang itu statement banci, itu sebuah penghinaan, Pak. Gitu, Siapa Pak yang Sarul. mengatakan itu penghinaan? Siapa? Iya, ini kan pemahaman daripada kita yang melihat, Pak, kita yang mendengar. Terserah Bapak paham Bapak nggak mau terima definisi atau penghinaan tidak. itu apa? Bapak paham nggak definisi penghinaan itu apa? Paham Ya nggak apa itu? itulah mengatakan bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi itu kan punya hak untuk mengeluarkan pendapat. Apalagi dia sebagai pemimpin bangsa. Nah, kita Sebentar kalau ya, memang tidak sebentar ya, setuju, Bukan sebentar ya, itu maksud saya saya, luruskan Pak. dulu, saya luruskan sebentar, Bapak saya luruskan paham sebentar. nggak kalimat Bentar Pak Sarul, Pak penghinaan Sarul, itu? Terima kasih Pak sebentar, Sarul, Pak saya Kasih. bukan, enggak, ini sangat urgent, saya jelaskan. Waktu itu jujur itu bukan masalah Pak Jokowi ya, bukan. Itu ada pimpinan satu Makanya lagi. jadi liar, Pak Kasih. Jangan kita luruskan dulu. Bukan pimpinan tertinggi itu, bukan. Waktu itu cuman persisnya siapa itu saya lupa. Saya bahas waktu itu ya. Pimpinan tinggi Tapi dia negara, pejabat Pak. juga, tapi dia pejabat juga tinggi waktu negara, pejabat tinggi negara. Ya, betul. Ya, bukan. Jadi bukan itu ya. Nah, itu harus kita luruskan supaya tidak liar gitu loh. Jadi saya dapat Betul. tangkap waktu konteks itu dapat saya tangkap banci dalam arti Pak Sarul itu tidak berani tegas mengatakan bahwa itu loh. Dan Pak Sarul That's mengatakan saya berani pertanggungjawabkan atas perkataan saya, kata Pak Sarul begitu ya. That's Itu yang saya right. dengar. Betul itu. Nah, itu yang saya dengar Betul begitu. sekali. Ya. Ya, Itu silakan, konteksnya. Pak. Siapa? Jadi siapapun yang tersinggung atas justifikasi saya, larikan saya ke di mata hukum. Itu kalimat saya. Halo. Nah, dalam hal ini teman-teman kita juga menyampaikan ini mungkin menasihati Pak Sarul, mungkin tentu jangan menggunakan kata-kata terlalu vulgar. Mungkin itu maksud teman-teman di sini Pak Sarul. Begitu loh. Gini, biar saya klarifikasi ya. Jadi kalimat itu saya sampaikan bentuk kekesalan saya terhadap
ketegasan seorang pejabat. Itu loh Pak. Kecuali kalimat saya statementnya goblok, itu tidak patuh. Iya, tapi maksudnya gini Pak Syahrul, boleh mengeluarkan Aurel, jangan menyikapi saya. Enggak nyampe Anda, enggak nyampe. Bukan nyampe Anda, karena Anda takut. Tidak boleh kita juga memberikan Anda ini perempuan, tolong. Saya menghindari dosa kepada perempuan. Saya menghindari dosa kepada perempuan. Tolong, Abre. Tidak boleh, boleh, tetapi sebagai warga negara Indonesia yang taat kepada hukum kita tidak boleh mencemooh simbol. Abre, jangan berceramah, jangan. Bukan berceramah karena Bapak yang melakukan, Bapak yang mencemooh. Jangan berceramah, nggak nyampe kamu, Abre. Kamu takut. Halo. Silakan yang lain. Halo, saya boleh bicara? Ya, silakan Pak Mirwan. Minta izin sama Pak Yusuf, Pak. Minta izin sama Pak Yusuf, Pak. Minta izin Pak Yusuf. Silakan Pak Mirwan. Ya, silakan. Ini saya sih cuma menyarankan aja ya. Masalah nama-nama pejabat negara sebaiknya jangan disebut lah. Itu kalau benar kan, kalau salah kan kita juga yang malu. Kayak Bu Abre tadi sebutkan Jokowi. Padahal yang dimaksud Pak Syahrul itu bukan Jokowi loh. Yang bicara itu Pak Syahrul, bukan saya yang menyebutkan Pak Jokowi. Jangan memframing Anda. Tapi Pak Syahrul nggak ngomong Jokowi. Nggak ada ngomong Jokowi. Tadi pertamanya dia menyebutkan, bukan saya. Bu Abre yang menyimpulkan dan menyebutkan. Harusnya tidak boleh disebut. Pak Mirwan, sebentar Pak Mirwan. Pak Mirwan sebentar. Ibu Abre dari tadi tidak pernah menyebut Pak Jokowi ya. Ibu Abre bilang pemimpin bank simbol, ya, simbol negara. Itu yang beliau sebutkan, ya. Jadi Anda jangan memframing sesuatu. Jadi dengar baik-baik dulu. Ibu Abre tidak pernah mengatakan Pak Jokowi. Bahkan Nabi YouTube pun tidak ada mengatakan nama pejabat. Tidak ada sama sekali. Pak Syahrul juga tidak mengatakan itu. Pak Syahrul juga, kalaupun Jokowi sekalipun, nah itu kata Pak Syahrul, bukan berarti Pak Syahrul juga mengatakan itu Jokowi sekalipun. Saya dengar itu jelas kan itu. Jadi itu selesai sebenarnya urusannya. Makanya saya luruskan begitu loh. Betul, ya kan? Makanya jangan sebutkan liar. Kalau bisa itu jangan. Tidak ada yang nyebut nama Jokowi itu, tidak ada, cuman mungkin ada yang lupa begitu. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke Pak Fajar. Silakan Pak Fajar, Anda mau tanggapi apa Pak Fajar? Ya. Pak Yusuf, saya izin live ya. Silakan. Karena saya sudah selesai dengan Pak narasumber. Terima kasih Pak Kasih dan buaya sebagainya. Mohon maaf ya kalau ada intonasi yang agak naik. Itu adalah reaksi saya dalam berdiskusi. Tidak ada maksud saya untuk sama-sama Pak Syahrul. Baik, terima kasih. Ya, bagi saudara muslim yang ada di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam buat yang lain. Waalaikumsalam.